para penonton renungan harian multimedia Ephata dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam acara program harian renungan Ephata Malanu di saat malam hari ini. Untuk itu, sebelum kita membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, saya mengajak kita semua satu hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu yang boleh Engkau berikan bagi kami Tuhan di saat ini Tuhan. Dan terima kasih atas waktu yang boleh Engkau berikan bagi kami Tuhan untuk kami ada dalam acara program renungan harian multimedia Ephata di saat malam hari ini Tuhan. Bapa di sorga, di saat malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, baik kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua para penonton setia channel multimedia GKI Ephata Malanu yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat pada Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Untuk itu, mari kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan di saat malam hari ini. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat malam hari ini yang terdapat dari dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 dengan perikop pembacaan firman Tuhan, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, Bapakku, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang telah besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai demikian jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat malam hari ini. Nats pembimbing bagi kita adalah, janganlah hendak hatimu gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Shalom.
Tadi kita telah membaca bersama dalam firman Tuhan yang terdapat pada Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, yang mana Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata penghiburan ini kepada murid-muridnya sebelum Dia pergi ke salib. Saat itu mereka berada dalam ketidakpastian dan kebingungan karena Yesus memberitahu mereka bahwa Ia akan segera meninggalkan mereka. Dalam situasi seperti itu, wajar jika hati mereka menjadi gelisah dan takut. Namun, Yesus memerintahkan mereka untuk tidak takut atau cemas, karena Ia memanggil mereka untuk mempercayai Allah dan juga mempercayainya. Dalam hidup kita, seringkali kita menghadapi ketidakpastian tantangan dan perasaan takut tentang masa depan. Tetapi Yesus mengundang kita untuk tidak membiarkan hati kita dikuasai oleh kecemasan. Kita dipanggil untuk menaruh kepercayaan kita kepada Allah dan kepada Yesus. Percaya kepada Tuhan adalah sebuah panggilan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, karena Dia mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Ketika kita menghadapi masalah yang tampaknya tidak terpecahkan, atau kita merasa cemas tentang hal-hal yang ada di luar kendali kita, ayat ini mengingatkan kita untuk tenang dan mempercayakan diri atau hidup kita di dalam tangan Tuhan. Percaya kepadanya berarti kita yakin bahwa Dia selalu hadir, bahwa Dia memahami segala hal yang terjadi dalam hidup kita, dan bahwa Dia akan menuntun kita melewati segala kesulitan kita. Jika kamu sedang mengalami pergumulan atau kegelisahan, ingatlah ajakan Yesus ini. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya dan percayalah bahwa Dia akan bekerja dalam setiap situasi yang kamu hadapi. Hati yang gelisah dapat menemukan damai sejahtera saat kita memilih untuk bersandar pada Tuhan yang setia dan selalu hadir dalam hidup kita. Oleh karena itu, firman Tuhan dan renungan hari ini mau mengajak kita untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Jangan khawatir dan serahkanlah semua kehidupan kita untuk Tuhan, maka disitulah kita akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan di saat malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita ada dalam menjalankan hari-hari hidup kita setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita selalu. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa di saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang ada dalam acara program renungan harian di saat malam hari ini. Bapa di surga, di saat malam hari ini, kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan untuk semua pendengar setia program renungan harian multimedia Pada di saat malam hari ini. Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mau menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pegangan bagi kami dalam menjalankan hari hidup kami, dalam menjalankan tugas kami Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, memberkati kami semua Tuhan. Bapa, Tuhan juga memberkati seluruh tim multimedia Efata yang boleh setia selalu untuk ada dalam meliput akan program renungan harian kami di saat ini. Kau memberkati semuanya Tuhan, supaya semua yang mereka lakukan ini Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami Tuhan di saat malam hari ini. Berkati kami Tuhan dan lindungilah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Terima kasih bagi para penonton channel multimedia yang